Kembali disergap pemirsa, pasar Baur di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah terbakar. Warga dan petugas berupaya untuk memadamkan kobaran api. Belum diketahui penyebab dari kejadian ini. Kebakaran ini terjadi di Pasar Bahuran, Kahayan Utara, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Api dengan cepat menghabiskan lokasi kejadian yang sebagian terbuat dari kayu. Mencegah api semakin besar, warga dan petugas berupaya memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Kerugian pun ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Misal seorang wanita ditemukan tewas di kamar kosnya di Probolinggo, Jawa Timur. Ditemukan bekas cekikan di leher korban yang baru 3 hari pindah ke lokasi kejadian. Warga Kanigaran, Probolinggo, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan jasad N, seorang wanita yang baru 3 hari menghuni kamar kosnya. Polisi yang datang segera mengamankan lokasi. Unit identifikasi Polres Probolinggo melakukan olah TKP, hasil sementara menunjukkan pada leher korban ditemukan bekas cekikan. Korban yang baru 3 hari menghuni kos, sebelum kejadian datang bersama teman prianya. Sampai 2 hari ini tidak ada dengar cekcok atau apa? Tidak ada, saya sebelah ini itu yang kedengaran sebelahnya itu. Kita mendatangi TKP, ya, minta ibu kos untuk membuka pintu kamar tersebut. Nah, ternyata dalam kondisi meninggal. Korban sendirian hidupnya? Sendiri. Pada saat kami temukan sendirian dalam kondisi terkunci pintu kamar kos. Guna mengetahui penyebab kematian, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuh wanita pada kamar kos di Probolinggo akhirnya tertangkap. Pelaku yang merupakan suami siri cemburu lantaran korban menerima pesan singkat dari pria lain. Kasus pembunuhan pada sebuah kamar kos di Kanigaran, Probolinggo, Jawa Timur terungkap. Pelaku pembunuhan terhadap NF, wanita 27 tahun, tak lain suami istri korban. S, pria asal Riau, tertangkap setelah polisi memeriksa sejumlah saksi. Motif pembunuhan ini berlatar belakang cemburu. Korban menerima pesan singkat dari pria lain. Pelaku yang mengetahui kejadian tersebut langsung panik dan mencekik korban. Mengetahui korban tewas, pelaku mencoba bunuh diri dengan meminum racun serangga. Namun nyawanya berhasil diselamatkan. Pelaku dan korban berkenalan melalui media sosial. Namun hubungannya tak direstui keluarga. Pada kasus ini, polisi mengamankan barang bukti botol racun serangga, kabel charger, dan HP. Itu sama dia ngomong menyakitkan hati ya dalam mata. Oke, Cukup. Mas, sempat minum racun ya? Iya, sempat juga minum racun sama sempat mau bunuh diri juga. motifnya berdasarkan keterangan tersangka bahwa tersangka sakit hati karena keluarga dari korban tidak suka kalau korban berhubungan dengan si tersangka. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Pemirsa, gara-gara uang, seorang pria dibunuh kuli bangunan di Palembang, Sumatera Selatan. Korban telah membayar uang di muka untuk perbaikan rumah, sementara kuli bangunan tidak pernah datang. Pelaku jengkel karena korban minta uang yang telah diberikan. Ibrahim tewas dengan sejumlah luka di pekarangan dekat rumahnya Jalan Lorong Gaya Baru, Kota Palembang. Menurut warga sekitar, pria berusia 65 tahun ini tewas setelah sebelumnya diajak keluar dari rumahnya oleh JK yang kemudian menganiaya dengan senjata tajam. Hasil penyelidikan polisi, JK sebelumnya telah dibayar upah memperbaiki rumah, namun tak pernah datang ke rumah Ibrahim sehingga uangnya diminta kembali.
korban menagih uang kepada pelaku. Pelaku ini kebetulan tukang yang mengerjakan perbaikan di rumah korban. Karena tukang tidak bisa mengembalikan uang, terjadi keributan, akhirnya terjadilah kejadian ini. Usai melakukan penyelidikan di lokasi pembunuhan, polisi melakukan penggeledahan di rumah JK. Polisi mencari sejumlah barang bukti pembunuhan serta memeriksa keluarga. JK kabur usai melakukan pembunuhan. Polisi meminta keterangan keluarga untuk mencari jejak pelarian JK. Jenazah korban telah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, pura-pura bertamu, seorang wanita Parubaya nekat memasuki rumah kos di Jalan Salemba 1, Senen, Jakarta Pusat dan mencuri paket berisikan pakaian. Aksi pelaku ini terekam kamera CCTV dilakukan saat kondisi kos tengah sepi. Dengan modus pura-pura bertamu, wanita Parubaya ini memasuki rumah kos di Jalan Salemba 1, Senen, Jakarta Pusat yang tengah sepi. Sejumlah kamera CCTV merekam aksi pelaku yang nekat memeriksa satu persatu pintu kamar kos. Pelaku kedapatan mencuri kiriman paket pakaian milik salah satu penghuni. Penjaga kos menyebut pencurian terjadi saat kondisi kos tengah sepi ditinggal penghuni bekerja. Memang nggak ada orang di sini posisinya atau gimana? Ya nggak ada orang. Itu paket diambil di posisi mana? Di posisi di belakang di kamar 17. Baru 2 kali. Pelakunya cewek cowok? Cewek ibu-ibu. Dia sendiri atau? Sendiri kan? Itu paket punya anak kosnya? Iya punya anak kos. Aksi pencurian di lokasi bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya bulan lalu salah satu kamar penghuni sempat dibobol pelaku pencurian. Meski hanya mengalami kerugian kehilangan pakaian, korban tetap melaporkannya ke Polsek Kemayoran agar kejadian serupa tak kembali terulang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, wanita yang dibunuh kekasihnya di Payakumbuh, Sumatera Barat ternyata mayatnya 2 kali diperkosa. Pelaku membunuh karena kesal, korban menolak diajak berhubungan intim. Mayat diperkosa sebelum dibuang di kebun jagung. Muspar dibawa polisi ke gubuk perkebunan jagung Situjuah Batua Payakumbuh untuk memperagakan adegan pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan. Muspar memperagakan dari adegan janji bertemu, bercumbu di gubuk perkebunan jagung hingga membuang mayat. Bergerak lagi. Pada rekonstruksi adegan ke-21 hingga 23 terungkap, Muspran menganiaya kekasihnya yang dikenal melalui media sosial usai bercumbu. Korban menolak melanjutkan hubungan intim meski Muspar menjanjikan akan menikahi. Namun setelah korban tewas, Muspar justru melakukan pemerkosaan. Jadi pada adegan ke-22, tersangka mencekik korban sehingga kehabisan napas. Kemudian tersangka memperkirakan korban ini sudah meninggal dunia, tapi tetap melaksanakan nafsu bejatnya dengan memperkosa korban. Muspar membuang mayat kekasihnya setelah melakukan pemerkosaan. Tersangka memperagakan 40 adegan pembunuhan yang rencananya akan memperagakan 25 adegan. Desember lalu, Muspar membunuh kekasihnya yang baru 3 bulan dikenal. Mayat korban ditemukan warga yang merasakan bau menyengat. Muspar sempat sepekan buron dan ditemukan di tempat kerjanya di kawasan Bukit Tinggi. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria menipu anak SD yang sedang belajar online di Klaten, Jawa Tengah. Pelaku membawa kabur sepeda korban setelah sebelumnya berpura-pura tanya alamat. Aksi penipuan ini pun terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV ini, seorang pria mendatangi Balai Desa Merbung, Klaten, menemui anak-anak yang sedang belajar online. Di Balai Desa terdapat sejumlah pelajar yang memanfaatkan jaringan internet kantor desa untuk belajar. Menurut anak-anak yang belajar, pelaku datang dengan sopan dan menanyakan alamat sebuah toko. Setelah terlihat memilih, pelaku kemudian meminjam salah satu sepeda untuk pergi ke toko dan berjanji akan kembali. Tanpa curiga, korban membiarkan pelaku membawa sepedanya, namun setelah ditunggu tidak kembali. Ada salah satu anak namanya Ardan,
Kebetulan itu hadiah dari kakaknya karena prestasi pencaksilat, terus dipinjam sama si pelaku. Dia mengaku untuk beli oli. Kasus penipuan anak-anak ini telah dilaporkan ke kantor polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Polisi kini memburu pelaku. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Seorang disabilitas menjadi korban perkosaan. Pelaku bahkan memeras keluarga korban, meminta uang 5 juta rupiah, mengancam video pemerkosaan disebarkan melalui media sosial. Sergap segera kembali sesaat lagi.